Halo semuanya, selamat datang di vlog kriptografi saya. Perkenalkan, nama saya adalah Alexius Kennedy Hasilon Siombing dengan NPM saya 23706416051. Saya adalah mahasiswa dari Teknik Informatika dari kelas K01 di bawah bimbingan Dr. Ari Gunawan Eskom MMSI. Di video kali ini, yang saya akan bahas adalah materi kelima, yaitu adalah kriptografi modern algoritma simetris. Kita akan bahas dari mulai konsep dasar, algoritma, algoritma, algoritma apa yang pentingnya, terus sampai ke praktik langsung pakai kode Python. Baik, di sini kita akan mulai dari materi ini untuk mempelajari dua topik besar, yaitu nanti pertama kita akan bahas pendahuluan, yaitu dua jenis chipper modern, yang wajib kita pahami seperti block chipper dan stream chipper. Kedua ini kita akan mendalami tiga algoritma simetris utama yaitu DIS, triple DIS, dan AES. Ketiga algoritma ini adalah tulang punggung keamanan data di era modern. Jadi penting banget untuk kita pahami cara kerjanya. Kita akan mulai dari pendahuluan untuk block chipper. Jadi block chipper adalah algoritma kriptografi yang mengenkripsi data dalam unit-unit tetap yang disebut blok. Jadi bayangkan kalau kita punya pesan yang panjang, nah pesan itu kita potong-potong dulu jadi bagian yang besar, bagian yang kecil terus sama yang besar. Lalu setiap potongan nanti kita kunci satu persatu dalam menggunakan kunci rahasia yang sama. Ukuran blok standarnya ada dua, yaitu 64 bit seperti DIS atau 168 bit seperti di AES. Keunggulan block keeper adalah seperti sifatnya yang deterministis dan bisa mendukung berbagai mode operasi seperti SCB, CBC, CFB, OFB, dan CTL. Nah, yang memberikan fleksibilitas keamanan yang tinggi, tapi ada kelemahannya juga. Block zipper relatif lebih lambat dan butuh lebih banyak sumber daya dibanding stream zipper, terutama untuk data yang sangat besar. Kalau lanjut, nah ini ada beberapa bagian diagram cara kerjanya. Itu di block zipper, lebih tepatnya mode CBC atau zipper blockchaining. Jadi kita perhatikan di diagram kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan ada tiga masing-masing kolomnya itu mewakili satu blok data. Di bagian atas ini ada plain text. Bagian kotak biru itu pesan asli kita. Di tengah lingkaran merah ini bertanda plus itu operasi XOR. Atau lalu ada kotak oranye. Ini block keeper encryption itu mesin enkripsi dan di bawah ada ciphertext atau kotak ungu nih. Ini hasil dari inskripsi kita. Jadi cara kerjanya tuh begini. Dari blok pertama, plain text di XOR dulu dengan inter kita interpolation vektor atau IF. Nah, nanti nilai acak yang dibuat di awal, hasilnya baru dimasukkan ke mesin inskripsi bersama key. Keluarlah nanti ciphertext. Di blok kedua ini, yang unik, plain text tidak lagi di XOR dengan IF, tapi dengan ciphertext dari blok sebelumnya. Jadi blok 2 dipakai ciphertext 1, lalu nanti dari ciphertext 1 ini, eh, ya ciphertext 1 ini dipakai di blok 3 ciphertext dan seterusnya. Dan inilah kenapa kita disebutnya chaining atau rantai inskripsi, karena setiap blok bergantung pada blok sebelumnya. Ini yang membuat CBC jauh lebih aman dari mode SCB. Ini kita akan membahas ke stream shipper. Jadi kalau block shipper itu kan sebelumnya kita kan memotong data jadi blok. Nah, stream shipper ini justru menginskripsi langsung bit per bit atau bit per bit. Jadi tanpa perlu menunggu blok yang penuh. Cara algoritmanya itu adalah menghasilkan cache stream nanti ke aliran bit kunci semu yang kemudian digabungkan dengan plain text dengan menggunakan XOR.
Jadi nanti rumusnya sederhana. Jadi kayak C sama dengan P XOR K untuk yang skripsi dan P C XOR K untuk deskripsi. Dan keunggulan. Keunggulan stream cheaper itu ringan, cepat, efisien, cocok untuk komunikasi real time dengan perangkat IoT. Tapi kelemahannya kalau kayak stream itu bisa diprediksi atau kuncinya dipakai ulang. Cheaper ini menjadi sangat rentan, seperti contohnya itu ada RC4, terus Alsa 20, dan CC20. Dan ini untuk tabel. Di sini ada tabel perbandingan lengkapnya, itu blok chipper, main skripsi per blok 64 atau 168 bit. Ini lebih lambat, mode butuh mode operasi, lebih kompleks, tapi kuat jika mode operasinya dipilih tepat. Contohnya AIS, DIS, Blobfish, atau ya semacam Blobfish. Stream shipper itu menskripsi bit per bit. Secara beruntun, lebih cepat, tidak butuh mode tambahan, lebih sederhana, tapi rentan kalau cache streamnya lemah. Contohnya RC4, Salsa 20, Caca 20, jadi keduanya itu punya kelebihan masing-masing. Pilih yang sesuai kebutuhan. Ini ada bagian kode Python yang sudah kita praktekkan. Baik, di sini kalau dari kita lihat dari praktek langsung dari kode Pythonnya, di deskripsi pertama ini membandingkan block chipper AIS dengan stream chipper XOR. Pertama, kita import library. Yang dibutuhkan AIS dari Brick.net dan OS untuk membuat kunci acak untuk blok chipper. AES-nya kita buat kunci 16 chip, 16 16 BT atau 128 bit secara acak dengan OS Undrom 16 ini. Terus nanti kita lalu buat objek chipper AES dengan mode ECB karena AES itu kan harusnya memproses data dalam kelipatan 16 bit. Kita tambahkan dulu, padding dulu, lalu menghitung beberapa byte kurang, lalu menambahkan karakter padding sebanyak itu. Setelah itu baru dienskripsi untuk stream shipper XOR. Shipper XOR itu kita buat case streamnya sepanjang plain text, tidak perlu padding. Lalu setiap karakter plain text di XOR dengan byte case stream bersesuaian. Jadi deskripsinya juga sama XOR lagi dengan case stream sesama. Sekarang kita lihat hasil plain text-nya. Jadi di bagian block shipper di plain text-nya ada keamanan informasi bergantung pada teknik enskripsi yang kuat by Alexius. Jadi untuk AES ini kayaknya berupa 32 karakter hex. Nah, ini chipper teksnya panjang dalam format teks dan decrypted berhasil menghasilkan teks asli dengan sempurna. Untuk chipper XOR, itu case-nya sepanjang si plain text, chipper teksnya juga sama panjang dan decrypted decrypted juga berhasil kembali ke teks semula. Jadi kesimpulannya itu AES butuh padding sehingga outputnya lebih panjang, sedangkan XOR tidak butuh padding sehingga outputnya sama panjang dengan inputnya. Baik, kita masuk ke algoritma ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, itu tiga algoritma utama. Dimulai dari DIS atau Data Encryption Standard. DIS dikembangkan pada tahun 1970 dan menjadi standar enkripsi nasional Amerika Serikat pada tahun 1977. Spesifikasi teknisi 56 bit, 56 bit, ukuran blok 64 bit, dan proses dimulai dari 16 putaran transformasi yang melibatkan substitusi.
dan permutilasi kompleks. Dulu ADY sangat populer karena desainnya efisien dan mudah diimplementasikan di hardware. Tapi seiring kemajuan teknologi DS menjadi sangat rentan, yaitu terhadap serangan Bofrost karena ruangan kunci 56 bit dianggap terlalu kecil. Pada 199, DIS bahkan berhasil dipecahkan hanya dalam 22 jam oleh mesin khusus. Maka dari itu DIS saat ini menyatakan tidak aman untuk melindungi informasi yang sangat sensitif. Ini adalah diagram alur dari deskripsi DIS. Jadi kita perhatikan ada dua jalur. Jadi dari dua jalur kiri, bagian ini, dan jalur kanan untuk kunci, kita ikuti dua-duanya. Jalur kiri itu alur datanya itu dimulai dari 64 bit plain text di atas, masuk ke in- intentional information. Lalu posisi bitnya diajak dulu sampai ke round 1, lalu sampai ke round 16 ada 16 putaran yang masing-masing menerima subjek berbeda. Setelah 16 round selesai, ada 32 bit swap bagian kiri dan kanan. Bagian kiri dan kanan, dan bagian kiri dan kanan yang bloknya itu ditukar. Terakhir, inverse intentional permutation, dan keluarlah 64 bit ciphertext jalur kanan. Alur kuncinya itu 64 bit. Nah, nanti masuk lewat permute choice 1 jadi 56 bit. Nanti ada 56 bit yang efektif ini, lalu setiap round kunci digeser pakai left circle shift. Nah, dan dipilih 48 bitnya lewat permute choice 2. Hasilnya adalah subjek ke 1 sampai ke 6. Jadi dua jalur ini bertemu di step round. Subjeknya dari jalur kanan terus dikirim ke round yang bersesuaian di jalur yang kiri. Itulah cara dia bekerja. Kita lanjut ke karena DIS yang itu sudah lemah, jadi dikembangkanlah triple DIS atau 3DES. Idealnya sederhananya tapi cerdas. Jadi jalankan dia sebanyak 3 kali dengan kunci yang berbeda. Polanya adalah inskripsi, deskripsi, inskripsi, atau disingkat EDA, yang dimana secara umum terdapat 3 skema kunci, yaitu adalah kunci unik atau keying option 1 menggunakan 3 kunci berbeda dengan panjang total 68 bit. Kunci kedua, 2 kunci, yaitu adalah keying option 2 menggunakan data kunci unik. Kunci ketiga sama dengan kunci yang pertama. Panjang efektifnya adalah 112 bit. Untuk ketiga itu adalah 1 kunci, yaitu keying option 3. Semua kunci sama sehingga setara dengan DS biasa. Triple DS meningkatkan keamanan dibandingkan DS. Tapi juga diagram ini relatif lebih lambat karena proses inskripsinya dilakukan 3 kali. Jadi meskipun digunakan beberapa sistem yang lama, organisasi standar internasional telah memulai mendepresi, mendeprekasikan 3DS karena efisiensi rendah dan kerentanan terhadap serangan kriptanalisis tertentu. Nah, jadi kita masuk ke diagram triple DES. Jadi dan di sini kita menunjukkan cara kerja 3DS secara visual dibaca dari kiri kita ke kanan. Mulai dari original message. Diagram ini contohnya good day atau pesannya masih bisa dibaca. Jadi nanti tahap satunya itu pesan di inskripsi menggunakan key strip ini yang berwarna merah. Nanti hasilnya adalah ciphertext 1 di diagram.
yang direkam GSE 87 IEW ini. Nah, sudah tidak bisa dibaca, jadi nanti tahap kedua ini yang unik ciphertext satu bukan dienkripsi lagi, tapi dekripsi. Itu menggunakan key2 yang berbeda. Hasilnya adalah ciphertext. Dua, kenapa deskripsi? Karena ini trik agar 3DS tetap compatible dengan DIS biasa. Kalau ketiga kunci yang sama, hasilnya identik dengan DIS standar. Dan untuk tahap ketiga, ciphertext 2 dienkripsi pakai key3, dienkripsi lagi, dienkripsi lagi pakai key3 ini, dan keluarlah ciphertext T3 atau paragraf 3, hasil akhir triple DIS yang sudah melewati 3 lapis pengacakan. Oke, sekarang kita masuk ke AES atau Advanced Encryption. Jadi standar atau standar enkripsi modern digunakan di seluruh dunia. Tak, ini dipilih melalui kompetisi internasional yang diselenggarakan oleh NIS, National Institute of Standard and Technology pada tahun 2001, algoritma yang terpilih menjadi Ritznedeal, jadi yang kemudian distandarkan sebagai AIS. Jadi untuk spesifik teknis itu adalah 128 bit, 162 bit, atau 256 bit dan menggunakan uh, struktur substitusi, permutasi, dan transformasi linear, subbias, shift rows, mixed columns, round key yang dilakukan dalam beberapa putaran. Untuk ini adalah 10 putaran untuk 128 bit, 12 putaran untuk 192 bit, dan 14 putaran untuk 256 bit. Di setiap putaran ada 4 transformasi utama. Yang pertama adalah sub bytest, shift rows, mix column, dan add round key. AIS digunakan di mana-mana seperti SSL atau TSL atau HTTPS, inskripsi penyimpanan data, komunikasi Wi-Fi, WPA2, bahkan sistem pemerintahan seperti militer pun itu adalah standar inskripsi global yang paling terpercaya saat ini. Kita masuk ke diagram. Jadi bagaimana AES digunakan dalam komunikasi nyata antar pengiriman dan penerimaan ada dua jalur. Jadi jalur atas yaitu adalah si jalur atas ini untuk kunci, dan lalu jalur bawah si sender punya plain text. Jadi plain textnya itu masuk ke encryption server bersama secret key. Di proses AES keluar sebagai ciphertext dan nanti ciphertext ini akan adalah yang dikirim melalui internet. Di sisi penerima atau ciphertext masuk ke decryption server dengan secret key yang sama dan keluarlah plain text kembali diterima oleh si receiver di jalur atas. Jadi nanti kita di jalur atas itu perhatikan kayak secret yang harus dikirim dari penerima ke penerima melalui secure channel. Jadi jalur komunikasi yang sudah diamankan terpisah ini karena AIS adalah algoritma simetris terus atau kunci inskripsi dan ada skripsinya itu sama persis. Jadi kalau kuncinya bocor, seluruh inskripsi juga bisa bocor, bisa jebol gitu. Jadi kita masuk ke kodenya dulu, kode yang sudah kita praktekkan.
Baik, eh, pada bagian ini Kak, dari praktek hasil praktek kita itu adalah dari ketiga algoritma sekaligus DIS, triple DIS, dan AES itu kita menggunakan library seperti Crypto.mat di Viscode ini. Yang pertama kita import tiga modul dulu, yaitu ciphertext seperti sekaligus DIS, DS3, dan AES. Kita juga import getRandom. Kita juga import untuk membuat kunci acak dan bias64. Bias64 ini untuk mengubah ciphertext ke format teks yang bisa digunakan. Ada dua fungsi pembantuan yang dipakai ketiga algoritma itu adalah fungsi pad untuk menambahkan padding agar panjang data sesuai ukuran blok dan fungsi unpad untuk membangun padding setelah deskripsi. Fungsi DIS ini kunci dibuat 8 bit untuk 64 bit, efektif 66 bit. Blok DIS adalah 8 bit, jadi padding disesuaikan kelipatan 8 deskripsi dan deskripsi menggunakan objek hypertext yang sama. Jadi untuk fungsi 3D 3DS kunci dibuat 16 bit. Ini option 2 dengan dua berbeda dan dua kunci berbeda itu efektif di 112 bit adalah fungsi adjust key berarti untuk memastikan kunci valid blok 3DS dengan tetap 8 bit itu sama seperti DS fungsi IS. Fungsi IS-nya itu, nah, jadi nanti kunci itu dibuat 16 bit untuk 168 bit. Nanti blok AES-nya adalah 16 bit, dua kali lebih besar dari DS. Sekarang kita lihat hasil outputnya. Ya, untuk ini konteks kita ada data sensitif memerlukan pelindung kriptografi by Alexius. Itu 61 karakter, hasil DIS-nya key-nya 16 karakter, TAWX-nya atau 8 bitnya, ciphertext-nya dalam format BS64 berbeda dari script pertama yang dipakai hex. Kenapa BS64? Jadi karena ciphertext adalah data binary mentah yang tidak bisa langsung dicetak. Jadi BS64 ini mengubah ke format teks aman menggunakan huruf dan angka. Decrypted berhasil. Kan jadi kembalinya nanti ke teks asli atau hasil 3DS kayaknya 32 karakter hex atau 16 bit. Nah, nanti dua kali lebih panjang dari DS, ciphertextnya base 64 panjangnya sama dengan DS karena bloknya sama-sama 8 bit. Decrypted berhasil nanti hasil AX-nya kayaknya juga 32 karakter hex atau 16 bit sama panjang dengan 3DS di hash, tapi kualitasnya lebih kuat. Nah, jadi ini tuh adalah 128 bit penuh. Decrypt juga berhasil sempurna. Kesimpulan dari output ini tuh ketiga algoritma berhasil menskripsi dan di mendeskripsi dengan sempurna. Tapi dari segi keamanan, DIS sudah tidak aman. Jadi 3DS sudah di decrypted dan AS adalah pilihan terbaik. Oke, oke, untuk tabel. Jadi dari sebagai penutupnya itu ini adalah tabel perbandingan resmi dari materi kita DIS blok 64 bit, kunci 56 bit, statusnya tidak aman, mudah dipecahkan brute force modern, triple DIS blok 64 bit, kunci 112 atau 168 bit, status cukup aman tapi lambat, atau sudah mulai ditinggalkan AES blok 128 bit, kunci 128, 192 atau 156 status sangat aman. Standar skripsi modern global jadi evolusi jelas. Jadi dari DIS yang lemah, lalu diperbaiki dengan 3DS sebagai solusi sementara, dan akhirnya akan diganti sepenuhnya oleh AIS yang jauh lebih kuat dan efisien. Oke guys,
Itu tadi pembahasan lengkap materi 5 kriptografi modern, algoritma semantis yang kita sudah pelajari itu ada perbedaan block chipper dan stream chipper. Terus kedua itu cara kerja di IS dengan 16 round dan struktur Vestelnya. Terus kenapa triple DIS-nya hadir dan apa kesalahannya? Mengapa IS menjadi global inskripsi? Terus yang kelima itu dan kita juga sudah praktikkan langsung dengan kode Python. Jadi semoga video ini membantu teman-teman memahami kriptografi modern dengan lebih mudah. Kalau ada yang pertanyaan, jangan ragu untuk tulis di komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.